Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang menyangkut tentang dunia bisnis maupun dunia edukasi. Untuk kesempatan kali ini, kita akan banyak menyoroti suatu tema, yaitu tentang lembaga keuangan bukan bank, atau lebih sering digunakan dalam dunia bisnis dengan istilah LKBB. Lembaga keuangan bukan bank ini merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan tugas untuk menghimpun dan sekaligus menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan uang ataupun dana yang dihimpun tersebut itu tidak dalam bentuk deposito, giro ataupun tabungan. Akan tetapi LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, ini menerbitkan berbagai surat berharga. Sedangkan untuk dana yang disalurkan kepada masyarakat itu berbentuk layanan berupa investasi maupun dalam bentuk kredit. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang lembaga keuangan bukan bank ataupun LKBB ini, patut kita pahami dulu tentang beberapa perbedaan mendasar antara lembaga keuangan berupa bank dan juga lembaga keuangan yang bukan bank. Kalau kita menelaah perbedaan antara keduanya, kita patut meninjau yang pertama dari aspek tujuan. Untuk lembaga keuangan bukan bank, tujuan utamanya yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui penerbitan surat-surat berharga. Sedangkan untuk lembaga keuangan berupa bank, tujuan utamanya ataupun fungsi pokoknya yaitu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung melalui produk-produk keuangan perbankan. Misalnya saja dalam bentuk deposito, dalam bentuk tabungan, ataupun dalam bentuk giro. Ini adalah perbedaan yang mengacu kepada aspek tujuannya. Kemudian yang kedua, yaitu manakala kita menelaah perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan bukan bank ditinjau dari aspek bentuk kegiatannya. Untuk aktivitas lembaga keuangan bukan bank, dia akan lebih fokus pada pemberian pinjaman modal, kemudian penjualan saham, sampai pada transaksi keuangan yang memang
harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Sedangkan kegiatan lembaga keuangan perbankan, lembaga-lembaga perbankan ini melayani nasabah dalam diantaranya pembayaran kartu kredit, juga menerima setoran tunai, kemudian juga ada pembukaan rekening giro ataupun tabungan, kemudian deposito dan sebagainya. Ini adalah perbedaan kalau kita mengacu kepada bentuk kegiatannya. Sedangkan perbedaan yang ketiga, kita mengacu kepada aspek perannya. Untuk lembaga keuangan bukan bank, ini memiliki peran sebagai penghubung antara perusahaan di dalam negeri dengan perusahaan luar negeri yang memang di antara mereka saling membutuhkan, khususnya saling membutuhkan bantuan modal dalam pengembangan maupun ekspansi bisnis. Sedangkan untuk lembaga keuangan perbankan, mereka akan berperan sebagai perantara nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti dalam layanan transfer sejumlah uang, kemudian penjualan ataupun pembelian valuta asing. Ini adalah tiga perbedaan mendasar antara lembaga keuangan bukan bank dengan lembaga keuangan bank. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam lagi tentang lembaga keuangan bukan bank ini, maka sejatinya LKBB, lembaga keuangan bukan bank ini, memiliki beberapa fungsi utama. Di antara fungsi-fungsi yang dimiliki ataupun yang diperankan oleh lembaga keuangan bukan bank ini, yang pertama yaitu lembaga keuangan bukan bank merupakan pemberi bantuan modal. Pihak lembaga keuangan bukan bank memiliki berbagai penawaran-penawaran yang menyangkut tentang diantaranya fasilitas kredit, baik itu untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Dengan adanya layanan ini, tentunya akan sangat membantu bagi para pebisnis untuk mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya ataupun bisnisnya. Ini fungsi yang pertama. Kemudian selain fungsi yang pertama tadi, lembaga keuangan bukan bank ini juga harus menjalankan fungsinya, yaitu dia dapat mendirikan usaha dalam bidang keuangan. Lembaga keuangan bukan bank memiliki hak untuk mendirikan usaha dalam bidang keuangan, tentunya dengan persetujuan dari Menteri Keuangan. Biasanya usaha-usaha baru tersebut didirikan sebagai solusi atas munculnya berbagai persoalan-persoalan keuangan yang muncul
di dalam masyarakat. Misalnya saja untuk melakukan penjaminan kredit atau sebagai lembaga penyediaan ekspor, atau bisa juga berperan untuk lembaga penyelenggara jaminan sosial dan sebagainya. Ini adalah fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah mereka juga dapat menghimpun dana dari masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank di dalam praktiknya memiliki juga fungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat-surat berharga maupun pembukaan atas layanan-layanan keuangan yang lain. Dana-dana yang telah dihimpun tadi selanjutnya akan didistribusikan ke sektor-sektor yang produktif. Kemudian fungsi dari lembaga keuangan bukan bank yang keempat yaitu menjadi perantara transaksi. Dengan kehadiran lembaga keuangan bukan bank ini, tentunya akan sangat membantu berbagai perusahaan, utamanya yang ada di negara kita, dalam rangka memperoleh sumber permodalan berupa kredit dari baik luar negeri maupun dalam negeri. Karena memang salah satu fungsi dari lembaga keuangan bukan bank ini yaitu sebagai penghubung dalam mempertemukan antara pemilik modal dengan para pebisnis yang memerlukan modal. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank juga akan penting sekali perannya dalam membantu likuidasi kas bisnis. Selain memberikan berbagai bentuk bantuan, utamanya kepada usaha menengah, kecil maupun mikro, lembaga keuangan bukan bank ini juga dapat memberikan kreditnya kepada para pelaku usaha yang termasuk golongan besar. Tentunya ini agar kas perusahaan akan dapat terus terjaga. Kemudian fungsi yang keenam yaitu menjamin resiko finansial masyarakat. Dengan adanya ataupun keberadaan dari lembaga keuangan bukan bank sebagai penjamin resiko, maka masyarakat tentunya tidak perlu lagi untuk merasa khawatir mengalami berbagai tindak-tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan di dalam dunia perbankan ataupun keuangan. Misalnya tindak kejahatan berupa penipuan ataupun kebocoran data dan sebagainya. Itu tadi merupakan beberapa fungsi yang memang dijalankan oleh lembaga keuangan bukan bank ini. Dan lembaga keuangan bukan bank ataupun LKBB ini, manakala mereka sedang menjalankan usahanya, lembaga keuangan bukan bank ini harus memegang prinsip yang tidak boleh dilanggar. Apa prinsip-prinsip tersebut? Prinsip yang pertama yaitu bahwa mereka harus melaporkan setiap transaksi yang sifatnya mencurigakan.
Misalnya, transaksi dalam jumlah yang tidak wajar ataupun di luar kebiasaan nasabah. Sehingga dengan adanya transaksi-transaksi yang di luar kewajaran tersebut akan dapat dicurigai sebagai tindakan pencucian uang ataupun pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya melawan hukum. Ini yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua yaitu bahwa lembaga keuangan bukan bank ini harus mengenali latar belakang nasabah dari identitasnya, dari saldo rekeningnya, sampai pada kebiasaan-kebiasaan dari nasabah di dalam melakukan suatu transaksi. Nah, itu prinsip yang tidak boleh dilewatkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Dan manakala kita telah mengenal lebih jauh tentang LKBB ini, tentunya masyarakat pun perlu paham bahwa keberadaan lembaga keuangan bukan bank ini tentu akan sangat penting sekali, mengingat lembaga keuangan bukan bank ini di dalam roda organisasi ataupun lembaganya ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh industri lembaga keuangan bukan bank ini, diantaranya yang pertama, bahwa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman itu ternyata lebih ringan ataupun lebih mudah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua dari lembaga keuangan bukan bank yaitu sebagian besar lembaga keuangan bukan bank tidak memeriksa secara mendetail tentang riwayat pinjaman nasabahnya. Ini kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu proses pencairan dana itu lebih cepat dan juga lebih mudah tentunya. Dan kelebihan yang keempat yaitu kredit yang diberikan biasanya berbentuk KTA, kredit tanpa agunan. Dan kelebihan yang kelima yaitu pengajuan dari kredit dapat dilakukan secara online melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, kalau ada kelebihan seperti yang kita sampaikan tadi, tentunya lembaga keuangan bukan bank ini tidak lepas pula dari kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu dengan fasilitas yang tanpa agunan tadi, tentunya ini akan menyebabkan suku bunga yang diterapkan lebih tinggi kecenderungannya. Ini yang kekurangan pertama. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu plafon pinjaman biasanya akan lebih kecil daripada plafon pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan bank. Kemudian yang ketiga kekurangannya yaitu tenor dari pemberian kredit itu biasanya juga lebih singkat jika dibandingkan dengan tenor yang ditetapkan oleh lembaga keuangan bank. Lantas kekurangan yang keempat yaitu tingkat keamanan yang tidak sekuat dari lembaga keuangan bank.
Dan yang kelima, kekurangannya yaitu ada beberapa hal yang menyangkut di mana nasabah harus membayar sejumlah biaya-biaya yang sifatnya tambahan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang lembaga keuangan bukan bank. Mudah-mudahan ini akan memperluas cakrawala keilmuan kita dalam bidang bisnis maupun edukasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan berbagai pembahasan tentang tema-tema yang masih relevan dengan dunia bisnis maupun edukasi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.